Om Awiginastu Namaste. Om Sidirastu Astu Astu Soha. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wase, karena atas anugerah beliau kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, nama kakak Gusti Ketut Arya, kakak salah satu penyuluh non-PNS DKI Jakarta, dan pada hari ini kakak ingin menyampaikan sedikit pesan Dharma dengan tema Tri Hitakarana kepada adik-adik Hindu SD Yasporbi 1. Adapun beberapa permasalahan yang akan kakak sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama, apa sih arti dari Tri Hitakarana? Yang kedua, apa saja bagian-bagian dari Tri Hitakarana tersebut dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk yang pertama mari kita bahas tentang arti dari Tri Hitakarana. Tri Hitakarana berasal dari 3 suku kata. Yang pertama adalah Tri yang berarti 3, Hita yang berarti kebahagiaan, dan Karana berarti sebab atau penyebab. Jadi adik-adik, Tri Hitakarana adalah suatu 3 penyebab kebahagiaan. Bisa juga disebut juga dengan 3 hubungan yang harmonis yang sering kita dengar di masyarakat. Lalu apa sih bagian-bagian dari Tri Hitakarana? Bagian-bagian dari Tri Hitakarana yang pertama adalah Prahyangan, yang berarti hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ide Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada Pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Dan yang ketiga adalah Palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta. Yang pertama, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, atau yang sering kita sebut dengan Prahyangan. Banyak umat kita yang mengetahui tentang Prahyangan ini, namun banyak juga yang tidak mengerti cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mudah untuk melakukan hubungan yang harmonis dengan Ide Sang Yang Widi Wase atau Tuhan. Salah satu contoh dengan melaksanakan Dewa Yatnya, yaitu melaksanakan persembahyangan. Juga bisa kita lakukan dengan menjauhi larangan dari Ide Sang Yang Widi Wase atau perbuatan-perbuatan adharma, atau juga disebut dengan perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya ada Pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Ini juga sama, banyak orang yang mengetahui tentang ajaran ini, namun tidak tahu cara mengaplikasikannya. Tentu adik-adik Yasporbi sudah pernah mendengar kata Pawongan ini. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Lalu bagaimana sih cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik itu di keluarga, baik diri sendiri, dan bermasyarakat. Sangat mudah. Salah satu contoh, ketika kita sedang menulis, membuat tugas, dan teman kita tidak memiliki pulpen, kita bisa meminjamkan salah satu pulpen kita. Itu juga disebut dengan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Membantu orang yang membutuhkan, itu juga disebut dengan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Karena kita tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Sering kita jumpai di masyarakat banyak orang yang melakukan gotong royong,
Itu adalah salah satu dari hubungan-hubungan tersebut. Selanjutnya ada palemahan. Palemahan ini juga sering kita lakukan upacara pada saat menjelang Hari Raya Nyepi, yaitu Taur Kesanga. Di mana Taur Kesanga ini memiliki arti menjaga keseimbangan alam dengan melakukan pencaruan, baik secara makrokosmos atau mikrokosmos. Buana alit atau buana agung. Buana alit itu berada pada dalam diri kita masing-masing, dan buana agung itu adalah alam semesta. Itu yang sering dilakukan oleh umat Hindu. Dimanapun berada pasti sering melakukan Hari Raya Nyepi, dan sebelum Hari Raya Nyepi dilakukan, sering dilakukan acara atau upacara pengerupukan atau caru. Selain itu, hal-hal yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, kita menjaga lingkungan dengan hal yang sangat kecil sekali, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Juga boleh kita menanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita, baik kepada anak cucu kita nanti, agar semua dapat menikmati indahnya dunia ini di kemudian hari. Palemahan ini juga dapat berdampak tidak hanya kepada diri kita, melainkan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini, baik itu pepohonan, baik itu binatang, ataupun hal yang ada di dunia ini. Tidak memotong atau tidak menebang pohon sembarangan, itu juga adalah salah satu bentuk penerapan ajaran dari palemahan ini. Lalu jika kita melanggar dari ajaran palemahan ini, apa sih yang kita dapat? Ya, begitulah, bencana alam sering terjadi karena ulah siapa? Ulah manusia itu sendiri, menebang pohon sembarangan, membuang sampah di mana-mana, sehingga terjadi tanah longsor, banjir, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, adik-adik tentu tidak asing lagi dengan ajaran Trihita Karana ini. Dan di dalam ajaran agama Hindu, kita dapat mengaplikasikan ajaran Trihita Karana ini dengan baik, dengan benar, tidak hanya untuk diri kita, melainkan kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita, kepada masyarakat, dan seluruh Indonesia. Kesimpulan dari Dharma Wacana Kakak kali ini, marilah kita menerapkan ajaran Trihita Karana ini tidak hanya untuk diri kita, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Gimana caranya? Mudah. Dengan cara melaksanakan prahyangan atau melaksanakan persembahan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, menyebut nama kebesaran beliau. Yang kedua, pawongan, saling keharmonisan antara manusia dengan manusia, saling membantu dalam suka dan duka. Dan yang terakhir adalah palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Seperti apa caranya? Tentunya adik-adik Yasporbi 1 mengetahui cara yang terbaik untuk melaksanakan hal tersebut. Baik, demikian dan mewacana kakak kali ini. Semoga apa yang kakak sampaikan saat ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik Hindu Yasporbi 1. Semoga semua dalam keadaan sehat. Akhir kata dari kakak Sinep untuk Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.